Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya hendak berbagi tentang trading tanpa emosi dan belief system. Apa hubungannya trading tanpa emosi dengan belief system? Atau yang lebih tepatnya lagi ya, apa hubungannya belief system dengan trading tanpa emosi? Jadi begini, kalau kita mau trading tanpa emosi, artinya kita tidak melibatkan sama sekali emosi kita. Nah, umumnya emosi terjadi karena kita melihat langsung live apa yang terjadi dengan harga saham yang kita ingin beli atau yang sudah kita beli dan ingin kita jual. Mengapa demikian? Karena ada rasa, aduh beli nggak ya, aduh beli nggak ya, atau aduh gimana nih, jual sekarang atau nanti, atau waduh udah untung nih, aku jual atau aku tunggu, nanti jangan-jangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah punya belief system, kita akan tidak lagi melibatkan emosi kita. Apa itu belief system? Belief system ya apa yang kita yakini, terhadap pasar saham. Jadi sebetulnya kita trade, kita perdagangkan, kita transaksikan apa yang kita yakini dengan apa yang terjadi di pasar saham. Maksudnya bagaimana? Ketika kita hendak entry, hendak masuk, hendak membeli, kita yakini bahwa kita membeli karena satu, dua, tiga hal atau mungkin banyak hal alasan ya. Nah, belief system ini harus kita bentuk karena begini, ketika kita trading, saya uh, ungkapkan atau saya katakan sebagai trading karena asumsinya kita melakukan trade jual beli ya, bukan untuk investasi jangka panjang. Jadi analisa yang dilakukan umumnya adalah analisa teknikal. Kalau kita mau investasi, kita perlu juga melakukan analisa fundamental. Nah, bicara mengenai analisa teknikal, ada banyak indikator ya yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan apakah kita sudah layak atau sudah siap untuk membeli suatu saham atau belum. Nah, belief system kita ini menentukan apa yang atau mana yang paling kita yakinin sesuai dengan kita. Karena begini, tidak ada yang benar-benar 100% benar. Entah kita mau pakai Ichimoku, mau pakai moving average, mau pakai VSA, volume spread analysis, mau pakai Fibonacci atau apapun, karena banyak sekali sistem yang ada, semuanya memiliki plus dan minus. Nah, kita tentukan mana yang paling cocok. Nah, kita yakinin itu sebagai belief system kita. Jadi apa yang kita bahas hari ini? Kita bahas belief system. Jadi dalam dunia trading itu emosi sering menjadi penghalang. Tadi saya sampaikan ya. Jadi kita pelajari cara mengatasinya. Kemudian belief system itu penting agar trader disiplin dan konsisten. Jadi kita punya prinsip, kita disiplin, dan kita konsisten. Jadi belief system ini adalah keyakinan yang memandu keputusan trading. Dan keputusan itu mempengaruhi apakah kita mau jual atau kita mau beli. Dan yang penting lagi adalah kita konsisten. Nah, ini salah satu contoh mengenai NCKL. Jadi di sini ada sinyal tanggal 16 Juli, kemudian ada sinyal lagi bulan Agustus kemarin, tanggal 22 kemarin. Kemudian dia sebetulnya ada beberapa kali lagi di sini, ini di setelahnya merah, tapi kita lihat di sini kalau kita punya belief system, kita masuk ketika ada sinyal beli. Dan karena kita punya belief system, artinya kita punya aturan stop loss, kita perhatikan di sini, ini tidak akan menyentuh stop loss karena stop loss umumnya dilakukan sekian persen di bawah harga penutupan sinyal, harga penutupan terakhir, entah itu 7% di bawahnya, 6%, 9%, atau perkalian dari nilai risiko yang kita tentukan. Jadi kita lihat di sini karena kita belum juga terkena stop loss, maka ketika naik kita ikut naik, dan di sini juga stop lossnya belum kesentuh karena meskipun misalkan kita pindahkan stop lossnya di sini, ini masih terus bergerak sideways. Nah, itu adalah belief system. Nah, bagaimana kita melakukan validasi ketika kita mendapatkan sinyal? Kita bisa melakukan validasi, kita bisa validasi dengan AI karena ada AI, jadi kita tinggal tanya aja, saham ini bagaimana ya untuk perdagangan besok? Simple. Dan kita lihat juga time frame, dari time frame harian, mingguan, kemudian bulanan. Kalau
masih trennya naik, ya kita ikut saja naik. Dan yang terakhir, ya risk management, harus ada manajemen risiko yang kita gunakan supaya kita tidak terperosok. Tadi harus ada stop loss, harus ada position sizing untuk apa? Jumlah maksimal yang bisa kita beli dengan modal yang kita miliki, jumlah maksimal yang bisa kita beli dari modal yang kita miliki. Kalau kita punya modal 100 juta misalkan, maka untuk satu saham mungkin kita hanya boleh membeli sehingga ketika terjadi loss-nya maksimal hanya 2% saja, 1-2%. Atau misalkan 1% dari modal 100 juta, loss maksimalnya adalah 1 juta. Nah, dari situ kita bisa menghitung berapa jumlah saham yang harus kita beli setelah kita tentukan stop loss-nya. Jadi ringkasnya, trading tanpa emosi itu membutuhkan sistem, analisa, dan disiplin yang kuat. Validasinya bisa menggunakan analisa teknikal, kemudian bisa menggunakan AI dan juga risk management. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.